Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bos, gue kemarin tuh privat, tamu gue privat. Istrinya baca Quran 12 juz. Iya tadi malam kan kemarin privat. Di Natrabu. Besok dia mau ikut privat di Hotel Borobudur. Sedekah 100 juta. Coba lo praktik itu aja. Ya. Malam Pak Haji, saya Bu Eni dari Citayam. Citayam. Iya, Depok Coret. Pak Haji mau curhat, mau cerita sedikit nih. Saya dulu punya usaha Pak Haji. Terus saya tuh punya jiwa. Usahanya apa? Sabun cuci piring, distributor. Distributor? Ini awal cerita saya, sabun cuci piring. Sabun? Cuci piring. Jadi gini Pak Haji, saya tuh punya sifat kalau misalkan ada orang yang datang mau minta usaha, mau jualan tapi nggak punya modal, awalnya tuh saya kasih. Yang walhasil mereka rata-rata itu pada nggak balik dan nggak setoran. Dan sampai akhirnya saya malah jadi utang numpuk, harus setor ke pabrik. Hasil mereka ngambil barang nggak ada yang bayar Pak Haji. Nah kemarin alhamdulillah udah lunas nih karena suami kan pensiun. Kita bismillah mau lunasin walaupun itu uang dibawa orang ya. Nah cerita baru lagi Pak Haji, setelah pensiun dengan kisah yang sama. Saya punya sifat kalau orang butuh atau apa tuh bawaannya maunya ngasih aja. Mungkin karena seorang nggak tegaan atau nggak bisaan. Tapi balik lagi rata-rata orang yang saya pinjemin tuh nggak ada yang bayar Pak Haji, nggak ada yang mau ngulangin uangnya. Artinya udah banyak deh yang saya pinjemin, saya kasih. Karena saya punya tujuan gini, mempermudah urusan orang biar urusan saya juga bisa dipermudah nanti, entah saya atau anak-anak saya nanti. Kata siapa? Kata saya tadi. Oh. Gitu. Orang kalau minjem duit jangan dikasih Bu. Kenapa jangan dikasih? Dia tuh lagi disiksa sama Tuhan. Kalau kita pinjemin satu paket kita langsung disiksa sama Tuhan. Ngapain minjemin? Udah dimin aja. Iya. Bukan dimintanya kau lah, mintanya ke kita. Nah itu dia Pak Haji. Nggak saudara, nggak orang, semua sama. Ada yang udah 5 tahun. Nah sekarang saya mau pakai prinsip kejam masih nggak bisa Pak Haji. Dan pada akhirnya malah saya yang punya utang banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tungguin mereka bayar, nggak ada yang bayar Pak Haji. Nah Pak Haji kasih solusi gimana caranya baca Quran 12 juz. Tidak gitu. Ada orang baca Quran punya utang. Baca Quran 12 juz. Tidak ada orang yang baca Quran punya utang, nggak ada. Baca Quran, nanti Allah yang lunasin. Nah sekarang kan kebingungan kita mau nungguin mereka bayar utang, kayaknya pepesan kosong ya, malah ngapain ditagih? Saya kan nggak, memang ada ilmu RDAI, nagih utang, nggak ada utang nggak boleh ditagih. Sebelum saya kesini saya tagih Pak. Janganlah. Mungkin orang yang nagih siap-siap nanti penyakitnya pindah ke kita. Gitu. Kalau kita nagih utang, siap-siap penyakitnya yang punya utang pindah ke kita. Itu pasti. Gitu. Iya dong. Kalau diambain pasti kita ambain. Kalau dia TBC pasti kita TBC, itu udah pasti. Coba tes. Nggak usah ngapain ditagih. Posisi saya sekarang kan jadi kita punya hutang nih karena udah nggak punya lagi dah, kebanyakan di tangan orang. Berharap mereka bayar juga udah mimpi gitu. Sedangkan masih ada anak sekolah nih, kalau peribahasanya nih besok anak berangkat sekolah aja saya nggak punya ongkos. Kayak gitu Pak Haji. Emang kan udah ada di Al-Quran ya. Kalau pengen hajatnya terkabul tidak boleh takut. Takut nggak punya duit. Takut jatuh tempo. Orang yang takut sama juga menghina Allah. Orang yang khawatir besok nggak punya uang buat bayar anak sekolah, khawatir, itu namanya menghina Allah. Jangan takut, pasti besok ada duit, pasti besok ada duit, pasti besok ada bayaran, pasti gitu. Buktinya orang ngeluh dari 2 bulan yang lalu kok sampai sekarang hidup tuh. Alasan nggak punya duit buat makan nggak ada, sampai sekarang hidup. Iya, udah ibu yakin aja. Cuma kan tiap hari keringat dingin Pak Haji.
Hah? Keringat dingin namanya punya utang ditagih nanti. Ya udah nggak apa-apa. Memang zaman sekarang zaman ngutang. Jangan kalah sama negeri ini. Lagi tren ya Pak Haji. Yo, bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Joko dari Cikarang, Pak Haji. Joko. Ya, Pak. Pertanyaan apa, Jok? Yang pertama saya ingin jual kontrakan saya, Pak Haji. Ternak apa, Jok? Kontrakan Mau jual kontrakan? Iya, Pak. Di mana? di Cikarang. Di Cikarang. Berapa pintu? 9 pintu sama 2 ruko, Pak Haji. 9 pintu sama 2 ruko. Kenapa dijual? Karena saya rasakan kurang ramai gitu, Pak Haji, yang di belakang, yang kontrakannya. Kalau yang ruko Dulu bikin kontrakan habis berapa duit? saya nggak ngitung, Pak Haji. Nggak ngitung. Ya udah, lo tinggal cawik-cawik. Gosok cara dalam kamu di pintu kontrakan nanti laku. Ada lagi? Kontrakan ke-9-nya, Pak Haji. Iya, 9 pintu lo gosok pakai cara dalam lo. Insya Allah, Pak Haji. Oke. Boleh lagi, Pak Haji. Yang kedua, beberapa tahun lalu saya dipercaya untuk menjualkan tanah di Kerawang, Pak Haji. Tanah siapa? Pak Haji Mukri. Pertanyaannya? Pertanyaannya sampai sekarang masih belum laku. Jadi bagaimana caranya supaya tanah Itu tadi lo siram pakai cebokan alat kelamin lo. Oh, dari saya, Pak Haji. Siram. Nanti laku. Siap. Ya, ibu Terus, apa? Satu lagi boleh, Pak Haji? Boleh. Desember kemarin saya resign, Pak Haji, dari perusahaan karena ada beberapa masalah. Pertanyaan saya, kalau ingin sumber penghasilan yang lain yang lebih berkah dan berlimpah, bagaimana caranya, Pak Haji? Gampang lah, baca Quran 12 juz, bos. 12 juz, Pak Haji. Iya. Itu Alhamdulillah gue tiap hari dapat gope. Iya. 10 hari nih. Tamunya udah inden. 12 500 juta di Hotel Borobudur. Besok pagi gitu juga. Iya. Bebas. Dari Bebas, jam ya. 00 sampai jam 5.30. Punten, Pak Haji, kalau 12 juz sampai jam 5.30 tuh kayaknya belum mampu, Pak Haji. Bos, gue kemarin tuh privat, tamu gue privat. Iya. Istrinya baca Quran 12 juz. Iya, tadi malam Iya. kan kemarin privat. Iya. Di Natrabu. Ah. Besok dia mau ikut privat di Hotel Borobudur. Iya. Sedekah 100 juta. Coba lo praktik itu aja, yang haram aja terkabul. Siap. Masa yang halal enggak? Iya. Udah Maksud saya praktekin gini, Pak Haji. dulu. Kalau misalnya tadi sampai jam 5.30 nggak bisa 12 Enggak juz. apa-apa. Besok terusin lagi. Dilanjut siang. Lanjut gitu, Pak Haji. lagi. Yang penting pokoknya baca Quran 12 juz. Siap. Baca Quran 12 juz. Baca Quran 12 juz. Bonusnya apa kalau kita baca Quran? Di kuburan itu jadi terang. Udah jelas, bos. Udah banyak kok. Siap. Kalau misalnya punten, Pak Tiap Haji. hari, bos. Tiap hari ya. Baca Quran tiap hari. Siap. Hah? Dari jam 00 sampai jam 5.30 sampai matahari terbit. Siap. Pelan-pelan aja. Misalkan bos dapat 2 juz, ya ada 2 juz dulu. 2 juz. Besok terusin lagi juz ketiga. Jangan langsung 12 juz, bos. Nggak bisa. Lama. Proses bertahap. Gue juga begitu, bos. Awalnya buka-buka Quran. Awalnya. Terus sekarang dia tuh udah ngejar gue, bos. Ini hari ini nih, bentar lagi nih. Hari ini gue langsung ke Jakarta, bos. Di Bubur Kuangtung, Pecenongan. Udah 3 orang nih nungguin. Gue bilang, tar, gue ngajar dulu bentar. Cepet 1 orang. 3 orang 3 juta. Dari situ baru gue nanti ke Borobudur. Paginya sarapan pagi. Maunya gue, tamunya, duit ngejar kita. Bukan kita ngejar duit. Duit ngejar kita, bos. Karena kita udah umur di atas 30 tahun, 40 tahun, 5 tahun. Maksudnya ngejar duit. Nggak, Pak Haji, maaf. Tadi saya belum begitu paham. Jadi saya baca Quran terus ngutang. Iya. Betul. Baca Quran, besok ngutang. Malam baca Quran, pagi ngutang. Iya. Hah? Selama ya sampai lo tua lah. Punten, Pak Haji, kalau misalnya baca Quran tadi kita dalam perjalanan misalnya ke mana gitu, gimana, Pak Haji?
Ya nggak usah dibaca lah kalau baca Quran. Oh nggak apa-apa ya. Ya kan lo lagi perjalanan, ngapain baca? Misalnya kalau harus sampai apa tuh pulang kampung ke Jawa gitu kan? Ya ntar sampai di Jawa bacanya. Oh gitu. Dalam Di perjalanan nggak usah baca. Punten Pak Haji, yang tadi yang sawik-sawik tadi bisa dipakai dua-duanya dari Bisa. sekali nggak apa-apa Pak Haji? Bisa manjur. Ya, Manjur. insya Allah. Terima kasih Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, Nama saya Fran dari Bogor. Saya mau mendirikan usaha rumah makan, tapi saya nggak punya modal, Pak Haji. usaha apa? Usaha rumah makan. Rumah makan. Ya. Butuh modal berapa? Saya butuh modal 5 miliar, Pak Haji. 5 miliar. Ya. Ya udah, lo colek, lo taruh di mulut kayak ibu tadi butuh 1 miliar. Ya. Atau lo mendingan duduk berdua, colek-colekan lebih cepat. Tapi saya ada centong nih, Pak Haji. Ya. Centong ini bisa nggak dipergunakan nih, Pak Haji? Bisa. Yang penting saya izin dulu untuk memakai centong ini untuk manggil uang itu, Pak Haji. Bisa. Haji Marco bisa manggil ratusan miliar tiap hari. Ya, Lo juga harus bisa. amin. Ya, pakai centong, harus Ya. pakai centong. Amin. Ya. Yo. Terima kasih banyak, Pak Haji. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Bu, ibu. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Deketin mic-nya. Halo. Nama saya Lili. Namanya Lili. Lili. Iya. 4 huruf. Iya. Lili. Iya. Pertanyaan apa, Bu Lili? Saya pertama kali datang ke sini. Saya kenal Bapak dari teman. Temennya mau ngajak ke sini, enggak juga. Saya kesel. Saya bilang, aduh saya udah pengen banget. Terus teman saya bilang, kamu belajar dulu dari YouTube. Dia bilang gitu. Saya nggak pernah buka YouTube. Saya buka. Aduh, saya ngumpet-ngumpet di kamar karena takut suami saya ngeliat. Nanti kamu nonton apa gitu loh. Terus saya bilang, oh saya tertarik nih kayak gini karena saya ngalamin orang tua saya dulu kalau anak sakit atau apa sakit menangis tengah malam, kamu colek. Ibu saya dia bilang gitu, kamu kalau punya anak nanti kalau ada apa-apa dicamahin, karena saya orang Sunda kan. Saya camahin betul, nangis saya camahin muka, tapi saya sambil baca ayat kursi. Betul, dia diem langsung reda gitu loh kan. Nah saya nonton itu, wah ini nyambung buat saya bilang, tapi kalau saya mau jalanin, saya nggak mau karena ini punya ilmunya si Bapak Pak Haji. Saya harus datang, Izin dulu. harus izin dulu. Ya, saya nggak mau. ijazah dulu. Ya, saya baru yakin gitu loh. Nah, tapi saya ngutik-ngutik di YouTube, coba-coba aja deh. Saya baru mencoba celana dalam saya dibalik. Ya. Baru itu aja. Nah, kalau Hasilnya apa? belum. Oh, belum. Karena kan baru. Nah, saya punya hajat. Pertama saya mau ngawinkan anak saya. Butuh modal berapa? Nggak banyak sih ya. 100 jutaan kali ya. 100 juta. Tapi saya tidak mau berbohong diri. Papahnya kasih uang anak saya tuh 75 juta. Ya. Nah, pasti kan saya nggak pegang sama sekali gitu loh. Terus saya bilang, ya udahlah, saya pasrah, berdoa aja sama Allah. Siapa tahu nanti ada rezeki. Saya orang yang nggak mau pernah putus asa. Saya selalu yakin bahwa nanti suatu saat saya ada jalan. Pastilah, bukan kita pernah sekolah SD susah. Iya, mungkin Naik jalan. kelas. Betul. Kita dulu SD susah. Lulus. SMP pernah susah. Naik kelas. SMP pernah susah. Lulus. SMA pernah susah. Naik kelas. SMA pernah susah. Lulus. Kita pernah mau kawin susah, deg-degan. Besok mau ijab kabul, malamnya deg-degan. Kawin. Kita pernah bunting, deg-degan. Gimana rasanya bunting? Enak juga. Nah, Lahiran anak pertama, lahiran anak kedua, lahiran anak ketiga, sampai ketagihan, bikin-bikin, sampai gak jadi-jadi. nah terus selanjutnya gini, saya mau kesini caranya gimana? Saya kayaknya udah dalam 3 Ibu tinggal di mana? di daerah Pamulang.
Pamulang. Saya tuh gelisah pengen ke sini tapi saya nggak punya kaki. Bagaimana? Terus kata si yang Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Deketin mic-nya. Kata teman saya bilang, kamu pakai bis aja. Aduh, saya nggak tahu jalan, gimana ya? Akhirnya saya tetap ngamar tuh selalu nonton YouTube-nya Pak Haji. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum nggak? Wah, itu saya ngakak mulu. Ngakak. Mulut atas, mulut bawah. Wah, pokoknya semuanya Atas deh. bawah. Tepuk tangan dong. Wow. Tapi saya takut-takut. Mulut terus- atas ada giginya ya. Iya. Mulut bawah Ada giginya giginya. ompong. Terus saya nekat, saya harus bisa nih minggu ini ke tempat Pak Haji. Terus saya akhirnya gimana caranya? Saya mengharap teman saya nggak mungkin karena suaminya nggak mau nganter. Terus saya sampai bilang ongkosnya saya deh, yang bensinnya semua, yang penting sampai. Nggak mau juga. Akhirnya saya Bismillah di YouTube saya forward ke HP suami saya. Mudah-mudahan sampai Bismillah dia mau antar saya. Karena saya tahu suami saya takutnya nggak percaya. Nggak percaya. Iya, karena ada Apa yang bikin ibu kok nggak percaya tuh suaminya? karena suami saya itu paling teliti gitu loh. Ini ada gimmick-gimmick kayak gini, pasti dia marah sama saya. Marah. Kamu tuh punya aliran apa sih kayak gitu-gitu gitu. Saya udah jelek duluan, tapi saya Bismillah, mudah-mudahan. Terus saya bilang, Pak tolong dong buka WA-nya. Itu ada apalah gitu loh, bacalah biar yang pas begitu kirim. Lama-lama dia mikir kali. Terus gimana? Ya udah, kayaknya. Deketin mic-nya. Terus Deketin. suami saya bilang, ini enggak kok. Dia bilang ini kan mendasarkan Al-Quran. Kita jadi Pak Haji ini bagus karena kita melatih kita untuk baca Al-Quran, sholat, qobliyah, badiyah. Dia bilang gitu kan. Oh alhamdulillah. Waras laki gue. Iya waras. Nah akhirnya gimana Pak hari Senin? Oh Senin aku puasa. Aku bilang gitu. Saya bilang Selasa aja ya. Iya Selasa. Saya udah rapi-rapi tuh Pak. Pokoknya semangat deh. Saya nggak tidur semalaman. Nggak tidur. Ya Allah, saking mau ketemu RDAY ya. Kayak anak kecil mau piknik ya. Iya. Gelo, Terus bener. saya, tapi saya sholat. Saya pakai tahajud. Pokoknya sampai barusan ini itu saya bilang, Pak ayo cepetan sholat itu dulu, sholat asar dulu. Kita langsung ke sana. Iya cepetan. Udah sampai sini. Wah kita nggak kebagian maghrib nih, aku bilang gitu kan. Pas sampai sini ketemu lah macet, terus saya itu baca Allahumma yasir wa tu'asir, saking pengen cepet sampai sini. Saya udah baca, akhirnya sampai lah, terus langsung saya sholat. Aduh saya tenang. Nah saya tuh hajat saya tuh pengen saya banyak uang. Dari banyak uang itu saya bisa melakukan apa aja yang baik. Saya ingin membuat musola karena ibu saya udah tua, umur 82 tahun. Dia punya kebun di satu pegunungan di daerah Sukabumi, itu daerah minus. Nah, papa saya sebelum meninggal dulu bikin musola. Setelah papa saya meninggal, musola itu rusak. Nah, ibu saya tuh sedih, siapa yang mau betulin? Karena uang udah nggak ada, gitu loh. Terus ibu saya bilang, Li, kalau ibu sebelum mati, ibu nggak mau mati dulu sebelum musola berdiri. Saya bilang, saya dari mana uang? Karena uang saya sempat investasi Stop bodong. dulu ya Bu. Bapak tadi dengar gak sama Ibu? Saya uang dari mana? Berarti Allahnya kita blow-onin. Ya dari Allah lah, bukan nggak ada Tuhan lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul, karena saya Jadi Bu, mulai besok jangan ngomong dari mana ya saya bisa kaya raya ya. Harusnya dari Allah. Jadi Bu nggak boleh nanya. Itu nggak boleh ada ucapan seperti itu. Betul. Tapi ada kata-kata pasti saya cair, pasti cair. Bu, untuk 10 hari ke depan saya tidak bermimpi kita privat di Hotel Borobudur 1 hari 5 orang selama 10 hari ke depan, 1 orangnya 100 juta. Amin. Kali 10 kali 5 berapa itu? Nah Ibu hitung sendiri. Nah Ibu jangan bermimpi juga. Dari mana ya?
Nggak boleh. Ibu tinggal baca Quran, baca Quran, baca Quran. Sholat badiah qobliyahnya nggak bolong. Ini berlaku semua. Sholat badiah qobliyahnya nggak bolong. Sholat badiah qobliyahnya nggak bolong. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Coba praktekin dulu. Oke? Taruh, saya ada lagi. Ayo, saya mau ke Jakarta soalnya. Saya mau makan bubur kuangtung di Pecenongan. Nah, saya tuh punya hajat, yaitu saya pengen banyak uang karena uang saya. Kan tadi udah diajarin baca Qurannya Iya. 12 juz wajib. Terus pasti bisa, suami saya cita-cita mau ke haji, mau tunai ibadah haji. Bisa Bu, jangan kalah sama anak yatim. Besok anak yatim kita berangkat umroh. Naiknya bisnis Bu, nggak ekonomi. Anak yatim di atas. Untuk yang pendamping di bawah ekonomi. Gitu. Mosok suami saya bisa naik haji. Bisa Bu, kalau bisa naiknya maktur. Amin. ONH plus. Amin. Satu orang biayanya 1 miliar. Amin. Amin amin, pasti. Yuk, bapak-bapak pertanyaannya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, Nama saya Hendy dari Bogor. pertanyaannya apa? Saya baru pertama kali Pak kesini, itu pun dari YouTube. Istri saya hampir tiap malam nonton YouTube Pak Haji. Dan saya hari ini kebetulan ada kesempatan hadir di sini. Jadi pertanyaannya begini Pak Haji, saya kan sedang bangun rumah, cuman kalau orang sudah bilang mah bantut gitu Pak, karena modalnya sudah habis. Sementara saya kan pensiunan Pak, di pensiunan di bank itu udah. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana saya minta solusi dari Bapak Haji untuk supaya bisa rapih lagi rumah saya gitu. Bapak bikin tajub Allah bisa gak? Biar Allah nanti bikin tajub Bapak. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Iya, Bisa Pak. gak? Insya Allah Pak. Ya udah kerjain dulu, nanti Allah bikin tajub Bapak. Iya Pak. Ya. Iya. Jangan nggak bikin takjub. Harus. Jangan kalah sama anak yatim. Anak yatim tiap hari tahajud. Iya. Apalagi yang besok mau berangkat umroh tanggal 26. Besok kita 60 anak yatim berangkat ke imigrasi Jakarta Pusat. Besok kita mau bikin paspor. Semua anak yatim bikin paspor. Iya. Coba bayangin bos, anak kecil-kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pada bikin paspor. Kita kadang anak kita umur 18 boro-boro punya paspor. Ya, Ibu apa pertanyaannya? Terima kasih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bikin tajub Allah. Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Cianjur, cucu. Ya, Sebelum bertanya saya mau testimoni. Ya. Banyak sekali recehan yang saya dapatkan. ya, Pertama-tama saya ngamalkan ilmu Pak Haji. ya, Bangun tidur saya senyum 41 kali. Ya. Terus mandi pandan. ya, Terus sholat tahajud. Sama apa itu? Sholat taubat ya. ya, Terus saya mengaji Al-Quran. ya, Pertama-tama saya mengamalkan ilmu Pak Haji itu udah 8 bulan ya sampai sampai sekarang. Tapi baru sekarang saya kesini. Nah ngajinya pertama-tama 5 juz. Sekarang alhamdulillah udah 12 juz. ya, Nah saya amalkan ilmu Pak Haji itu. Saya kan punya dekorasi pengantin. ya, Dari semenjak Covid kan sepi, banyak saingan ya kalau di Cianjur. Nah saya amalkan tuh ilmu Pak Haji yang cabik-cabik itu air. Terus saya setiap udah hari, pernah belum? Belum. setiap hari saya cebok itu saya siram ke bunga yang di depan. Sambil ngomongnya apa? Sambil ngomong saya bilang gini, dekorasi pengantin banyak yang ngeboking, laku laris gitu. Cuman saya nggak nyebut tanpa nawar, tanpa komen. Nah alhamdulillah bulan kemarin itu kan nggak ada dekorasi ya sebelumnya. Nah adalah satu bulan itu dua job, alhamdulillah. Nah di situ yang ngebokingnya bawel banget karena saya mungkin nggak bilang komen ya atau nawar, terus banyak yang nawar. Alhamdulillah. Cuman ilmu Pak Haji sangat
bagus lah, istimewa, jempol kalau kata saya ya, terkabul lah hijab saya. Terus saya cabik-cabik sebelum saya ngedekor pelaminan tuh bunga-bunga, saya pamit ke WC dan saya remes-remes dulu. Terus saya ngedekor, hasilnya sangat bagus. Sangat wow kalau kata orang sebelumnya. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah Pak Haji. Semua hasil karya kita sebelum kita berbuat, apakah itu nulis cerpen, apakah itu nulis skenario, apakah itu mau tata bunga, mau itu rias pengantin, kalau ilmu RDAY wajib ngeremes baru kita bekerja. Ya. Mau dagang online wajib ngeremes baru dagang online. Kalau kita pengen WhatsApp-nya dijawab, remes baru kita WhatsApp ke si A si B, pasti dijawab. Terus pas nge-make up si pengantin itu, saya ke WC lagi, remes-remes, terus saya nge-make up. Masya Allah tabarakallah, sebelumnya saya nggak seperti itu. Hasilnya sangat cantik. Tepuk tangan dong. Wow. Yang dulunya kan sebelum COVID banyak ya dekorasi, tapi nggak semewah itu. Padahal itu saya nggak di wow gitu, nggak. Cuman ya gitu-gitu aja lah. Karena saya yakin ilmu RDAY itu pasti bagus gitu kan. Terus Masya Allah tabarakallah, semua orang bilang ini dekorasi dari mana katanya. Oh ini. Nah kalau ibu orang mau dekorasi, hubungi ibu di nomor HP berapa biar hasilnya kayak yang kemarin ibu mewah. Coba. Aduh, ibu. gak diinget. Gak keinget nomornya. Ada sih nomornya di tas, cuman gak keinget kalau di. Jadi kalau orang mau pesan nama ibu lewat mana? Lewat WA aja. Hah? Ya nanti. Hah? Nomornya di tas nggak keinget. Nggak mau dipromosiin di YouTube. Ini kan penontonnya ada 400.000. Oh iya, boleh ya? Boleh. Oke, dulu. Coba. Berapa nomor HP-nya? Nomor HP-nya 0. Pelan-pelan ibu ngomongnya, saya buka usaha ini di jalan ini yang berminat hubungi di nomor HP saya gitu. Acting mulai. Saya punya usaha dekorasi pengantin yang beralamat di Cianjur, Jalan Warung Kondang, Kampung Cilaku Girang. Bisa menghubungi nomor WA saya pelan-pelan 0857 97 32 3707. Coba ulangi lagi, daerahnya mana ibu tinggal di Cianjur? Kampung Cilaku Girang. Pelan-pelan, Kampung Cilaku Girang. Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Nah, yang ingin sewa rias pengantin ibu bisa hubungi di nomor HP berapa? Pelan-pelan. 08 57 97 32 3707. Sekali lagi pelan-pelan. 08 57 97 32 3707. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Terus ada lagi Pak Haji, sebelum saya kesini kan kemarin ML dulu di kursi. ML? Ya. Coba praktekin Bu. Ibu yang di bawah apa di atas? Biasanya kalau malam saya di atas. Tapi gara-gara ilmunya RDAY ya saya jadi gila gini gitu kan. Terus waktu kemarin tuh mau berangkat ke sini. Ibu ML-nya di jok. Di kursi. Oh di kursi. Ibu di atas. Suami di bawah. Gantian. Enak bener. Terus biasanya Pak Haji kalau ML ya biasanya saya tuh berisik gitu. Berisik. Apa yang dikeluarin dari kata-kata ibu? Biasanya saya bilang enak gitu kan. Ya. Tapi sekarang coba ulangi lagi Bu. Biasanya saya suka bilang enak gitu. Kalau ML tuh kan kalau nggak bilang enak nggak puas gitu. Ya. Terus sekarang semenjak mengenai ilmu Pak Haji saya lakuin, sekarang apa yang punya hajat saya selalu saya omongin. Contohnya kan saya dari rias pengantin juga ada salon rambut di rumah. Udah lama sepi. Pas kemarin ayo yang kita ML dulu sebelum berangkat ke Pak Haji. Ya ayo gitu kan. Kata suami. Kan saya bareng-bareng gitu ngamalinnya. Nah terus saya bilang gini,
pasti banyak yang nyalon, pasti banyak yang nyalon. Pas nyampe sini tadi banyak yang nge-WA. Tepuk tangan dong. Wow. Banyak sekali Pak Haji. Yang satu mau disemuting, mau dikrimbat, mau dipesel. Masya Allah, tabarakallah. Saya bilang saya lebih yakin dengan ilmunya Pak Haji Dwi gitu Nah, kan. coba iklan lagi. Siapa yang mau salon? Coba ulangi lagi. Habis ibu promosi salon, ibu promosi ML. Coba. Coba promosi salon. Saya buka salon, bisa ngerjain ini. Ini alamat salon saya. Ini namanya. Bisa hubungi di nomor HP berapa? Coba. Acting mulai. Saya buka salon di alamat Kampung Cilaku Girang, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Bisa hubungi nomor saya 0857323707. Salonnya bisa ngerjain apa aja Bu? Rambut. Semuanya saya bisa saya kerjakan sendiri. Contohnya. Contohnya make up, facial, potong rambut, cuci rambut, krimbat, maskeran, smoothing, warna, semuanya saya lakukan. Wow, jadi ibu di rumah itu buka usaha salon, Iya. rias pengantin, sama ML dan suami. Nah sebelum itu saya punya warung kecil-kecilan Pak Haji. Ya, Karena warung jualannya apa? sembako kecil-kecilan sama apa itu lah jajanan anak gitu ya. Nah itu menghambat dengan ibadah saya. Terus saya tutup warung itu karena ML pun nggak dapet gitu kan. Terus Emang nggak bisa ML di warung? aduh nggak bisa, katanya jangan kalau ke warung. Nggak apa-apa, sambil minum teh botol ML kan enak. Jadi saya tutup Haji warungnya. Dulu kan jam 11, jam 12 baru tutup. Jadi ini gimana kalau buka warung kan harus tidur dulu baru kan bisa mandi terus ngaji kan akhirnya. Nah, akhirnya saya ditutup si warung. Alhamdulillah sekarang banyak beribadah, dan yang paling saya sangat seneng. Dulu saya nggak pernah ngaji sampai 12 juz. Nggak pernah. Sekarang tiap malam saya 12 juz, seminggu sekali saya hatam. Tepuk tangan dong. Wow. Ya, terus suami saya kan pemarah ya, namanya juga di jalanan ya, maaf Pak suami saya ngomong sedikit. Pemarah, dia sekarang nggak pemarah. Terus sebelum azan subuh dia udah ke masjid. Sebelum azan subuh udah Ya, jalan jadi ke masjid. berapa menit ke azan subuh dia udah duduk di masjid. Suami. Iya. Wow. Sedangkan di masjid itu nggak ada orang, cuman dia tiap hari. Wow. Alhamdulillah mengamalkan ilmunya Pak Haji udah 8 bulan, banyak manfaat. Tepuk tangan dulu dong. Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Kalau terima ML kasih sehari banyak. berapa kali ML? Kalau dulu ya seminggu 2 kali, kalau sekarang hampir tiap hari. ML? Ya. Wow, tepuk tangan dong. Kalau suami mintanya sehari 3 kali, kata Pak Haji juga sehari 3 kali. Cuman saya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena saya kalau ML itu harus puas Pak Haji. Oh, harus puas. Iya, jadi nggak mau sebentar-sebentar, harus lama. Iya. Minimal berapa jam tuh? Ya, 1 jam 2 jam lah, nggak mau semenit 2 menit gitu. Iya. Terus ada lagi Pak Haji, sebelum mengenal ilmunya Pak Haji, dulu kan dari pertama kawin sampai tahun kemarin suami saya sering minggat dari rumah, dikarenakan karena orang tua, dihasut sama orang tua. Nah di situ dia selalu pergi, dari sebulan perginya 2 kali 3 kali. Terus tanpa sepengetahuan dia kan bajunya suka dibawa semua nih, bawa kabur semuanya. Saya di rumah aja sama anak. Nah saya yang di cucian selalu ada cangcut dia. Nah terus saya selalu pakai itu cangcut. Selalu pakai. Dan saya kalau pakai bilang gini, itu sebelum kenal sama Pak Haji loh saya lakukan. Terus saya bilang gini, pasti suami saya balik lagi. Tahu-tahunya udah sebulan balik lagi, pergi balik lagi. Terus pas terakhir kemarin saya bilang, kamu mau minggat lagi silahkan minggat. Terus kamu mah kayak senang saya minggat. Yang nanti aja deh saya bilangnya, saya nggak mau cerita. Pas dia lihat, kok celana dalam saya besar-besar sekarang. Tahunya saya
selalu pakai Pak Haji. Nah di situ, oh mungkin ilmu Pak Haji itu ada kaitannya juga dulu saya yang pakai itu kan. Terus saya bilang ke suami, suatu saat nanti saya ke Pak Haji, saya akan omongin, kamu bakal kaget, dia belum tahu loh ada di bawah. Oh nggak masuk? Nggak, ada anak kecil, nunggu anak kecil. Dia di bawah, nggak tahu, saya bilang mau diomongin sama Pak Haji sebelum kenal RDAY. Saya selalu pakai celana dia kalau dia minggat. Saya nggak pernah ke dukun, nggak pernah nyari dia, cuman di rumah pakai selempak dia. Pergi pulang, pergi pulang. Karena saya ngamalin itu pasti dia balik lagi. Udah gitu aja. Wow, tepuk tangan dong, luar Terima kasih, biasa. Pak Haji. Ini Jangan takut kehilangan nama pasangan Ya, hidup. pasti. Karena ada ilmu RDAY. Ya. Pakailah celana dalam pasangan kita. Ya. Pasti dia Pasti. tidak akan pergi jauh-jauh ya. Ya, cuman ada pertanyaan satu aja, gimana dekorasi pengantin sama salonnya melesat cepat gitu? Kan tadi udah promosi, besok Oh langsung gitu telepon ya, order terima banyak. kasih. Terus itu celana dalam yang 9 hari juga saya udah gantung di atas Pak Haji. Bagus kan? Bagus. Alhamdulillah ilmu Pak Haji saya terapkan. Terima kasih Pak Ya, Haji. tepuk tangan dong, luar biasa.